Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook itu adalah IDE atau Integrated Development Environment yang simpelnya adalah editor, ya. Jadi dia adalah software yang berbasis web yang akan kita gunakan sebagai editor untuk mengetikkan kode-kode kita sebelum kita running pada compiler atau interpreter Python-nya. Oke, nah cuma sebelum itu kita akan siapkan dulu folder kerja kita. Jadi folder kerja itu ada dua cara untuk menyiapkannya. Yang pertama kita bisa, Anda yang terbiasa untuk bermain dengan CMD atau terminal Windows atau command line yang ada di Windows itu, kalian bisa membuka command line-nya. Atau misalnya Anda yang ingin praktis-praktis saja, ya buka saja Windows Explorer ya. Kayak gitu, ini contoh misalnya ya, karena saya menggunakan Linux, ini sama aja lah, pokoknya anggaplah ini sebagai Windows Explorer ya. Jadi buka Windows Explorer, kemudian buatlah folder kerja yang Anda inginkan. Misalnya kita mau simpan di My Documents, kemudian kita bikin folder baru ya, new folder misalnya adalah belajar. Oke, belajar, enter. Oke, nah setelah folder itu dibuat, kita langsung saja masuk ke folder belajarnya ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita open in terminal bisa, atau kita buat folder baru dulu. Yaitu pertama itu bagian 01 ya. Foldernya ini bagian 01. Oke. Create. Oke. Nah, dari sini kita tidak perlu masuk ke folder bagian 01 ini. Kita cukup langsung mengarah ke terminal Windows. Jadi kita klik kanan. Biasanya di Windows itu sudah bisa muncul opsi seperti ini, open in terminal ya. Tapi kalau misalnya dia tidak muncul, kalian bisa buka command line seperti ini ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, atau kalau di Windows itu drive-nya drive C misalnya ya, kayak gitu ya, C.2 atau begini dia tulisannya, C.2 ya kalau nggak salah sih begini ya. Oke, nanti dari situ, nah kalian tinggal ketikkan dir. Jadi dengan mengetikkan dir itu artinya kalian akan mencoba mencari tahu apa sih isi dan Anda sedang berada di folder mana sekarang, dan apa isi subdirectory dari folder-folder yang ada sekarang ini. Nah, misalnya sekarang ini kita berada di directory home ya. Nah, subdirektorinya itu ada macam-macam. Kalau di sini, kalau di Windows sih kita bisa lihat susunannya itu dengan ada kode di belakangnya dir ya. Tapi kalau di sini kita bisa bedakan dengan warna. Jadi di Linux itu warna biru atau warna apalah itu biasanya itu adalah folder, sementara selain itu bukan folder. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat folder tadi judulnya adalah belajar di dalam folder documents ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dokumennya. Caranya adalah ketik cd. Di Windows sama saja di Windows dan di Linux sama aja ya. Nah, saya menggunakan Linux saat ini, tapi kalau di Windows sama aja, ketik saja cd. CD ini artinya change directory ya. Ini perintah operating system dasar ya. cd kemudian masuk ke documents. Oke. Nah, setelah masuk ke documents, nanti otomatis struktur foldernya juga akan berubah. Nah, kalau kita ls atau dir, kalau di Windows dir, kalau di Linux itu ls, kita enter, ketik dir enter, atau di Linux ls titik enter, atau di Mac juga kita bisa mengetikkan ls titik enter sepertinya. Kemudian struktur folder dari subfolder dari documents ini akan terlihat. Jadi ini tadi folder yang kita buat, folder belajar ya. Nah, kita masuk saja dengan cd belajar.
Oke, kita ls. Nah, kita kelihatan ya bahwa kita sudah membuat folder yang namanya bagian 01. Oke, kita clear aja dulu, clear atau cls ya kalau di Windows. Kalau di Linux clear ya. Kalau cls itu artinya adalah clear layout screen ya. Oke. Di Windows itu, di Linux kita cukup ketikkan cls, maka tampilan ini akan dibersihkan. Nah, sekarang dari sini kita pastikan bahwa Anda sudah mengikuti dan menginstal Jupyter Notebook. Kalau belum, Anda install dulu. Ikuti video yang sudah pernah saya berikan tentang bagaimana cara menginstal Jupyter Notebook di operating system Windows ya. Oke, kalau untuk di Linux sih saya tidak terlalu khawatir sama pengguna Linux. Biasanya pengguna Linux itu cukup cekatan dalam mencari tahu cara instalasi di Linux ya. Oke, nah sekarang kalau sudah diinstal Jupyter Notebooknya, langsung saja kita ketikkan Jupyter Notebook. Ya, kita menggunakan Jupyter Notebook aja ya, nggak usah Jupyter Lab. Kalaupun misalnya nanti Anda dapatkan video instalasi di channel ini, nanti adalah video instalasi Jupyter Lab. Itu sama aja. Kalau Jupyter Lab, di dalamnya sudah otomatis ada Jupyter Notebook ya. Oke, maka ketikkan saja Jupyter Notebook. Oke, kemudian enter. Nah, perhatikan pada saat kita enter, dia akan mengarahkan kita ke website atau ke web, tampilan web, aplikasi web seperti ini. Ini ada Jupyter-nya. Jupyter itu singkatan dari Julia, Python, dan R ya. Nah, kemudian Jupyter ini akan otomatis membuka folder di mana kita tadi mengetikkan perintah Jupyter Notebooknya. Nah, saya mau memperlihatkan perbedaannya ya. Kita quit dulu, quit otomatis. Oke, kita close. Itu adalah salah satu cara untuk untuk exit dari Jupyter Notebook. Jadi klik saja quitnya. Nah, sekarang coba kita keluar ya. Kita ketikkan cd. Ini tidak usah diikuti ya. Saya cuma ingin memperlihatkan saja. Nah, sekarang struktur folder ini saya berada di home. Struktur foldernya berbeda tadi. Tadi kan kita berada di dalam documents ya. Di dalam documents, kemudian subfolder belajar. Nah, kita sekarang di luarnya, documents. Nah, saya ketikkan di sini Jupyter Notebook. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Dia sama-sama membuka Jupyter Notebook, kemudian di sini muncul banyak sekali folder, oke, dan files. Nah, tadi kita membuat folder belajar kita di dalam directory documents. Nah, kita buka documents, kemudian kita dapatkan belajar, oke. Nah, perbedaannya kelihatan bahwa ketika Anda mengetikkan instruksi Jupyter Notebook-nya itu apalagi di ruang yang berbeda, maka juga otomatis dia akan menampilkan di sini struktur subfolder yang berbeda pula, oke. Makanya untuk lebih simpelnya sebenarnya biar kita tidak bingung, bagi saya mending langsung tadi masuk ke folder kerja kita, oke. Nah, saya perlihatkan cara untuk keluar yang tadi adalah bisa mengetikkan quit di sini ya. Tadi otomatis quit, atau kalau misalnya kita lihat kita tutup browsernya. Pada saat kita tutup browser sebenarnya dia tidak keluar. Dia sedang running di background karena di sini kita lihat ini masih berjalan ya. Nah, pada saat kita buka browser dan kita ketikkan dia tadi itu berada pada ini ya, 127 atau localhost di port 888. Coba kita ketikkan localhost port 888. Nah, otomatis dia masih akan membuka Jupyter Notebook-nya.
Nah, sekarang untuk keluar kita bisa mengklik tombol quit ini, stop Jupyter Server ini, tombol quitnya. Atau juga kita dari sini bisa menekan mengclose, kita close dulu browsernya, kemudian kita tekan Ctrl C di sini ya. Ini close, kemudian tekan Ctrl C 2 kali atau berapa kali lah. Yang penting sampai keluar command prompt-nya seperti ini ya. Oke. Nah, itu salah satu cara untuk membuka Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Kita masuk CD Document, Enter. Tadi saya hanya mengetikkan beberapa, lalu di auto completion-nya, auto complete. Jadi caranya itu untuk membuat dia auto complete, kita ketikkan CD, kemudian misalnya tadi belajar, jadi tekan tombol tab. Nah, pada saat Anda menekan tombol tab, dia otomatis auto complete, jadi memberikan suggestion dari folder yang kira-kira bersesuaian namanya dengan huruf yang pertama atau kedua atau beberapa huruf sebelumnya telah kita ketikkan. Bentar ya, kita clear dulu biar tampilannya enak. Kemudian kita ketikkan Jupyter Notebook, enter. Otomatis kita akan diarahkan pada Jupyter Notebook ini. Nah, sekarang di Jupyter Notebook ini adalah tampilan home screen-nya utamanya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru di dalam folder bagian 01 ini. Jadi kita bisa klik saja ini, langsung klik bagian 01. Atau tadi kita bisa masuk dulu ke folder bagian 01, baru kita ketikkan Jupyter Notebook, juga sama. Otomatis nanti kita akan masuk ke dalam sini ya. Nah, sekarang untuk membuat file notebook yang pertama itu kita langsung aja klik new. Oke. Nah, untuk Anda yang belum pernah menginstal virtual environment atau belum pernah membuat virtual environment sama sekali, maka di sini otomatis biasanya hanya ada satu kernel ya. Ini namanya kernel ya. Jadi hanya ada satu kernel yang namanya Python 3 biasanya. Jadi Anda klik saja itu Python 3. Nah, karena pada saat ini saya sudah membuat kernel belajar, jadi saya kasih nama belajar Python, atau saya sudah membuat environment bernama belajar Python, jadi saya akan gunakan belajar Python ini. Oke, Anda boleh mengetikkan tadi Python 3 saja, karena biasanya untuk yang baru pertama kali menggunakan ini dan belum pernah membuat virtual environment, itu hanya akan muncul satu saja di situ kernel ya. Tidak apa-apa, gunakan saja itu dulu karena kita baru mau belajar. Nanti berikutnya baru kita akan belajar bagaimana membuat kernel dan meregistrasi kernel kita itu ke dalam Jupyter Notebook. Oke, nah sekarang tampilan notebook kita yang pertama adalah seperti ini. Oke, tadi home-nya kita lihat di sini. Oke, nah sekarang di home ini ada satu file untitled ya, yaitu ini untitled ya. Nah, sekarang kita bisa mengubah nama filenya ini ke nama file yang kita suka, misalnya 01 spasi dash belajar atau 01 dash belajar ya belajar langsung nggak usah pakai kata belajar ya, Jupyter Notebook basic ya. Oke. Atau bisa juga terserah namanya apa saja, bisa perkenalan Jupyter Notebook. Oke, kita rename. Nah, otomatis di sini juga akan ter-rename ya pada home ini ya, home screen kita. Di sini ada Jupyter Notebook Basic ya. Nah, untuk Jupyter Notebook extensionnya adalah IPYNB. Oke, jadi IPYNB. Oke, jadi IPython Notebook itu singkatannya dari IPython Notebook ya. Jadi Jupyter Notebook itu menggunakan
uh, extension IPyNB. Oke. Nah, Jupyter Notebook ini bisa Anda gunakan sebagai kode editor, ya, atau juga bisa menggunakannya sebagai text editor dengan gaya penulisan Markdown, ya, Markdown. Jadi Markdown ini, Anda yang terbiasa menggunakan GitHub atau mengenal istilah Markdown, ini Markdown, extension Markdown. Jadi Anda bisa mencoba menuliskan apapun di sini. Bahkan notebook ini bisa betul-betul berfungsi sebagai catatan atau notebook kita untuk mempelajari apapun, termasuk mempelajari Python, ya. Nah, sekarang perhatikan kalau saya mengklik di sini, warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, pada saat dia hijau artinya sel ini sedang aktif, ya. Oke, nah untuk membuat dia berubah atau unselect atau tidak aktif, kita klik saja di luar, atau bisa juga kita tekan tombol escape. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah untuk menggunakan shortcut, ya, kita belajar dulu bagaimana menggunakan shortcut. Jadi di sini sudah disediakan berbagai macam shortcut. Untuk menampilkan shortcut ininya, snippetsnya atau menggunakan help dari shortcutnya itu, kita ketikkan tombol H. Kita escape dulu, tekan tombol H, ya. Nah, pada saat kita ketikkan tombol H akan muncul sebuah Windows. Nah, berisi segala macam shortcut yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya Anda lupa, bisa langsung merujuk pada shortcut ini, ya. Oke, cuman kita tidak akan menggunakan semua shortcut itu barangkali, dan kemungkinan besar kita tidak akan gunakan. Kita hanya akan belajar shortcut-shortcut umum yang biasa yang akan lebih sering kita pakai, ya. Nah, yang pertama, shortcut pertama adalah membuat heading. Heading itu pastikan untuk membuat heading. Jadi headingnya itu kita pastikan dulu untuk warna shellnya berwarna biru. Jadi kalau misalnya dia sempat berwarna hijau, ketik escape atau klik saja di luar di mana saja. Kayak gitu, yang bukan ini, ya, yang bukan shell ini, klik saja di sini. Kemudian ketik nomor 1. Oke. Nah, ketika kita ketik nomor 1, perhatikan bahwa ini otomatis berubah menjadi Markdown. Oke. Nah, berarti dia berubah menjadi mode catatan. Sekarang misalnya kita kasih judulnya itu berkenalan dengan Jupyter Notebook. Misalnya berkenalan dengan Jupyter Notebook. Oke. Nah, untuk mengeksekusinya atau menjalankannya, kita tinggal ketik shift, klik shift, tekan shift, kemudian tekan enter, shift enter, ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan, ini menjadi sebuah catatan, ya. Nah, kita bisa mengubah-ubah catatan yang sudah kita buat ini, kita edit. Nah, jadi caranya adalah kita klik 2 kali, ya, heading yang sudah kita buat tadi. Kemudian tampilannya akan berubah menjadi hijau, artinya kita dalam mode editor, editing, ya. Kita dalam mode editing, jadi kita bisa mengeditnya. Misalnya kita mau mengubah berkenalan tadi menjadi mengenal Jupyter Notebook. Di bawahnya bisa kita tambah catatan, kita ketik enter saja, enter beberapa kali terserah. Kemudian kita menuliskan sesuatu, misalnya pada bagian ini kita akan mencoba mengenal
bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook. Kemudian kita shift enter. Oke, nah perhatikan bahwa kita telah berhasil membuat catatan. Nah, catatan ini di Jupyter Notebook ini sangat praktis ya, karena kita bisa mengomentari kode yang sedang kita buat, itu menampilkan resultnya berupa grafik atau apapun itu, dan menjadikannya menjadi sebuah notebook atau catatan yang nanti akan kita pelajari atau kita review pada waktu-waktu yang lain di mana kita punya kesempatan untuk mempelajarinya ulang ya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat praktis. Dan yang kedua, ketika misalnya Anda berhadapan dengan kesempatan untuk melakukan presentasi, Anda bisa langsung dari catatan ini dengan sedikit dengan sedikit komen tambahan, ini bisa langsung dibuat menjadi slide presentasi ya. Oke. Contohnya begini. Oke. Nah, saya bisa langsung presentasi di sini. Jadi mempresentasikan ini kepada siapapun. Cara untuk misalnya mengenal Jupyter Notebook atau menggunakan Jupyter Notebook. Oke. Nah, ini cuman salah satu contoh saja. Oke. Nah, sekarang pada mode kode ini ya, di inline pertama ini kita langsung ketikkan saja misalnya 1 + 1, shift enter. Nah, output dia akan memberikan kita, mengkalkulasi hasilnya, memberikan kita output hasilnya itu dan menampilkannya di sini. Jadi 1 + 1 sama dengan 2. Nah, begitu juga selanjutnya, misalnya kita akan membuat heading 2 ya, atau subheadingnya kita ketikkan saja 2. Oke, otomatis kita akan diarahkan pada sel yang sudah berisi tanda pagar 2, atau secara manual kita bisa ketikkan tanda pagar 2 kali ya, tanda pagar 2 kali, kemudian spasi. Jangan lupa spasi, karena kalau misalnya Anda tidak spasi, ini akan berubah jadinya ya, dia tidak akan menjadi heading. Spasi, kemudian ini kita kasih yang ini heading 2 ya. Kemudian Ctrl Enter. Oke. Nah, pada saat kita Ctrl Enter ini, dia akan menampilkan ini, menjadikan dia catatan. Oke. Nah, selanjutnya misalnya ya, untuk menghapus sel ini, kita cukup klik menjadi warna biru, kemudian kita ketik D 2 kali. D 2 kali ya. DD. Oke. Ini delete. Artinya delete ya. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan, ada satu instruksi yang kita lupa, yang ingin kita tambahkan di atas ini. Oke. Untuk menambahkannya, kita cukup klik ini sampai berwarna biru, kemudian ketik A. Otomatis dia akan menambahkan di uppernya ya, di atas ya. Oke. Nah, begitu juga kalau kita ingin menambahkan di bagian bawahnya, kita cukup langsung mengetikkan B. Oke. Nah, sekarang misalnya pada bagian ini kita ingin membuat komentar ya. Komentar itu adalah misalnya dia harus dalam mode markdown, cuman catatan yang tanpa judul, tanpa heading, dia hanya ini saja, atau dalam bentuk quotes ya. Oke, saya beri tips sedikit. Kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita klik ini, kemudian kita ubah modenya dari kode ke markdown, kemudian kita ketikkan catatan kita. Yang kedua adalah kita bisa memilihnya, kemudian kita mengetik shortcut tombol yaitu mengetikkan M, tombol M ya. M, dia akan otomatis berubah menjadi markdown. Dan kalau untuk mengembalikannya kembali menjadi kode, kita ketik tombol Y ya. Y, oke.
Nah, sekarang kita coba membuat satu catatan. Nah, salah satu kelebihan dengan menggunakan Markdown ini, kita bisa menggunakan berbagai macam mode. Misalnya kita mengetik ini adalah salah satu tampilan jika menggunakan, kita kasih tanda apa sih namanya ini, saya lupa namanya ya. Yang jelas dia biasa tombolnya itu ada di sebelah kiri dari angka 1 ya. Kalau kita shift itu tilde ya. Dia ini apa sih namanya, saya lupa ya. Jadi misalnya kita ketikkan Jupyter Notebook, kalau kita, dan misalnya kita ingin menuliskan kode. Jadi ini adalah catatan ya. Ingat, ini catatan seperti berikut ini. Nah, kita bisa menuliskan kode bahasa program apapun, misalnya Python. Oke, misalnya import math. 1 tambah 1, kemudian 2 tambah 3, dan seterusnya ya. Misalnya ya, ini cuman saja. Lalu kita bisa mungkin, dan misalnya kita ingin membuat sebuah quote. Quote itu dimulai dengan tanda lebih besar ya. Ini hanya tips saja untuk membuat catatan di Jupyter Notebook. Mohon diperhatikan. Oke. Nah, untuk menyimpannya kita cukup mengetik tombol save and checkpoint, atau kita ketik Ctrl S ya. Atau juga secara otomatis dalam periode tertentu itu dia akan menyimpannya sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Setelah menuliskan hal ini, kita lihat tampilannya ya. Seperti apa dia jadinya. Kita shift enter. Oke. Nah, perhatikan. Ini adalah ketikan kita tadi yang hasilnya seperti ini. Jadi dia akan memberikan kita teks biasa, kemudian ada blok teks di sini, kemudian ada ada blok teks, kemudian kita akan melihat di sini ada blok kode ya, ada kode ini. Kemudian juga di sini kita akan melihat ada block note ya. Block note ini untuk menampilkan sebuah catatan blok ya, blok catatan ya. Jadi nanti kalau misalnya diperlukan untuk membuat quotes atau apapun, kita bisa membuat dengan perintah yang tadi. Oke. Nah, itu cuma tips saja ya. Nah, sekarang bagaimana cara keluar dari sini? Setelah kita mengetikkan ini, kita mau keluar dari sini. Jadi kita bisa langsung klik file, kemudian close and halt. Kalau misalnya kita keluar tanpa close and halt, kita perhatikan di sini logonya berwarna hijau. Ini artinya dia masih running. Oke. Pada saat kita klik kembali, maka dia akan memberikan kita tampilan yang seperti ini, dan itu bisa kita running kembali. Oke. Misalnya 2 tambah 2, kita enter ya. Itu otomatis dia akan menginkan kita ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke beberapa tips ya. Tadi untuk menambahkan sel di bawah ini, kita ketik B ya. B. Oke. Untuk menghapusnya kita ketik double D, BD
DD. Oke. Nah, kita simpan dengan mengetik atau mengklik save and checkpoint. Nah, sekarang untuk keluar dari ini kita klik file, kemudian close and halt. Oke, otomatis keluar. Nah, di sini tidak berwarna hijau lagi. Dan sekarang untuk keluar dari sini kita klik stop the Jupyter server, quit ini ya. Otomatis kita akan diarahkan keluar. Oke. Nah, itu tadi basic dari bagaimana cara kita menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini nanti ke depan kita akan banyak menggunakan Jupyter Notebook ya, atau kita akan menggunakan Visual Studio Code. Yang mana saja, kedua-duanya sama saja karena di Visual Studio Code juga fungsi dari notebook itu akan berjalan sebagaimana yang ada di Jupyter Notebook ini. Oke. Untuk saat ini begitu saja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.